Nah, karena ada beberapa fungsi untuk penggunaan motor saat ini, akhirnya pabrikan pun menyadari hal tersebut. Yang pada akhirnya mereka membuat motor matic bukan berdasarkan fungsi aja, melainkan gengsi. Salah satunya Yamaha dengan Yamaha Aerox-nya. Motor ini, jika kita mau artikan ke motor fungsi, tentu aja motor ini berfungsi seperti pada motor matic pada umumnya, yang masih memiliki harga di belasan juga. Namun, jika masih masuk kategori motor matic, kenapa harga Aerox ini bisa mahal? Bahkan nih ya, harga bekasnya pun Aerox masih mahal. Apa yang membuat harga motor ini mahal? Apakah Aerox ini motor gengsi? Jawaban mudahnya adalah motor ini adalah motor favorit oleh anak-anak muda. Jika motor ini adalah motor favorit, tentu aja pabrikan bisa menaikkan harga motor tersebut tanpa perlu khawatir kehilangan pelanggan mereka. Namun kenapa Aerox bisa jadi favorit menjadi motor anak muda? Tentu aja karena desainnya yang sangat sporty. Desain tentu aja menjadi poin utama. Kenapa bisa? Tentu aja karena sebelum mengetahui lebih dalam suatu produk, hal yang pertama memberi kesan adalah tampilan luarnya. Untuk Aerox sendiri sudah memiliki desain yang sporty dan agresif, dengan garis-garis tajam dan sudut-sudut yang tegas. Dan desain ini membuat Aerox terlihat seolah-olah lebih gagah dan tangguh, yang kemungkinan menggambarkan karakter remaja yang aktif dan energik. Dan juga desain Aerox sekilas membawa aura desain motor sport Yamaha R15. Hal ini terlihat dari penggunaan lampu depan yang tajam, fairing yang aerodinamis, dan jok yang ramping. Jika sudah suka sama desainnya, apapun fiturnya ya gas aja udah. Dengan bermodalkan desain, Yamaha Aerox dijual di harga 28 jutaan untuk versi standarnya. Kemudian untuk varian tengahnya dijual di harga 28,5 jutaan dan tertingginya ada di 32 jutaan. Mahal banget ya untuk sebuah motor matic. Apakah karena mesinnya yang membuat motor ini mahal? Apa yang spesial dari mesinnya? Mesin motor ini menggunakan mesin 155cc VVA dengan bor di 58 mm dan stroke-nya di 58,7 mm yang bisa menghasilkan kompresi di 11,6 banding 1 dan bisa menghasilkan tenaga di 11,3 kW di 8000 rpm dan torsi maksimumnya di 13,9 Nm di 6500 rpm. Jika dilihat dari spesifikasi mesinnya, ya biasa aja sih. Mesinnya sama seperti Yamaha Lexi yang memiliki harga lebih murah 3 juta untuk varian terbawahnya. Ini bisa kita lihat spesifikasi Lexi. Sama persis dengan spesifikasi mesin Aerox. Ya bedanya di koplingnya aja sih. Kalau Lexi menggunakan kopling single dry clutch, sedangkan Aerox menggunakan tipe kering centrifugal automatic. Sisanya ya hampir sama. Jadi jelas, mesin bukan faktor utama yang membuat Yamaha Aerox ini mahal, walaupun ada kontribusinya juga. Tapi kan walaupun spesifikasinya seperti itu, banyak yang bilang kalau Aerox ini motor kencang, bahkan bisa ngalahin Kawasaki Ninja 150R. Dan ya memang ada beberapa video Aerox yang bisa ngalahin Ninja 150. Dan setelah beredarnya video tersebut, ini tentu aja membuat Yamaha Aerox mendapatkan prestasi tinggi di kalangan overproud atas produk ini. Terlepas dari apapun speknya dan joki yang membawa, intinya Aerox bisa mendapatkan proudnya tersendiri jika sudah bisa mengalahkan Kawasaki Ninja 150R. Jadi dengan spesifikasi mesin, desain yang sporty dan overproud penggunanya, apakah Aerox layak dibanderol di harga 30 jutaan? Sepertinya ya cocok-cocok aja sih. Tapi jika kita melihat kekurangannya, apakah masih layak? Motor 30 juta masih belum dual disc brake. Apakah perlu dual disc brake di motor matic? Ya kalau Aerox adalah motor kencang, tentunya hal tersebut sangat perlu. Namun kenapa Yamaha masih menggunakan tromol? Katanya sih ya untuk menjaga power to weight-nya. Tapi entahlah, intinya ini motor masih menggunakan tromol. Yang mana ini adalah menjadi satu kecacatan yang cukup mengganggu di Yamaha Aerox dengan harga motor segitu. Selain itu juga, shock Aerox sangat keras. Ya memang sih jika motornya sporty, untuk menjadi rigid, ya shocknya biasanya harus keras. Tapi balik lagi, ini kan motor matic, apakah perlu dikerasin? Ya tentu aja perlu nggak perlu. Jika mengingat konsep Yamaha Aerox adalah motor matic sporty, ya seharusnya shock keras tidak perlu diperdebatkan. Dan terakhir, Aerox rawan terkena kode cantik, yaitu 12. Memang, masalah ini cukup sepele karena soket aja. Cuman soket bawaan pabrik tanpa dimodifikasi bisa meleleh, itu adalah hal yang cukup aneh. Dan terakhir, motor Aerox bisa dikatakan motor yang cukup boros. Dikatakan Aerox hanya bisa menempuh jarak 37 km dengan 1 liter bensin. Sedangkan jika dibandingkan dengan Honda Vario 160, Honda Vario 160 bisa menempuh 45 km dengan 1 liter bensin. Dengan menggunakan tromol, suka error, dan boros, apakah motor ini layak dihargai 30 jutaan? Untuk lebih jelasnya, faktor utama kenapa Aerox bisa memiliki harga yang mahal, kita harus lihat pertama kali Yamaha Aerox.
Pada saat resmi peluncuran, Yamaha Aerox 155, motor ini dihargai di Rp21.850.000, yang berarti semenjak peluncurannya, motor ini sudah mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kurang dari 10 tahun, motor ini bisa langsung menyentuh harga di Rp30 jutaan. Kenapa bisa? Tentu aja hal ini karena permintaan Yamaha Aerox tidak ada habisnya. Dengan banyaknya permintaan, tentu aja ini membuat harga menjadi naik, karena supply juga harus dinaikkan. Bahkan untuk harga bekasnya pun, Yamaha Aerox juga stabil dan bertahan harganya. Sekali lagi, hal ini bisa terjadi karena permintaan yang sangat banyak. Lagi pula, Yamaha Aerox ini kenapa bisa menjadi favorit karena Vespa Matic mahal. Aerox menjadi pilihan kedua. Kok bisa dikaitkan dengan Vespa Matic? Tentu aja bisa, karena Vespa Matic menjadi motor impian kebanyakan ngabers. Tapi sayangnya harganya mahal. Naiklah Aerox yang memiliki kasta di bawah Vespa Matic langsung. Jadi deh, Aerox adalah motor impian ngabers selain Vespa Matic. Namun tentu aja selain peminatnya yang tinggi, ada juga faktor inflasi, penambahan teknologi, dan lainnya. Nah, kalau ngomongin penambahan teknologi, Yamaha sudah berhasil mengembangkan CVT sensasi turbo di motor Matic flagship mereka. Jika Aerox menggunakan turbo di versi terbarunya, tentu aja harganya bisa langsung melambung tinggi lagi. Bayang nggak, Yamaha Aerox motor Matic 150cc dijual di harga 40 jutaan. Sangat mengerikan bukan? Yang mengerikannya adalah kita menyadari harga motor secara signifikan bisa sangat mahal, dan yang lebih menyedihkannya lagi, kebanyakan orang jadi tidak sanggup membeli motor dengan teknologi terbaru. Dan jika harga motor Matic 150cc aja semakin mahal setiap tahunnya, tentu aja lambat laut ini akan membentuk kasta tersendiri dari motor-motor Matic tersebut. Namun terlepas dari itu semua, Aerox adalah motor yang emang keren secara desain, dan performansnya pun bisa dikatakan tidak buruk, bahkan cenderung baik. Jadi ya, kalau menurut saya pribadi, Yamaha Aerox layak-layak aja mendapatkan harganya di range segitu. Gimana nih menurut kalian, apakah Aerox layak dihargai segitu?